Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Guru Geografi ya teman-teman. Nah, kali ini kita lanjut lagi untuk membahas kunci jawaban soal UM-UGM tahun 2019. Nomor terakhir nih, 5 nomor terakhir. Dan ini juga bisa digunain buat yang mau ini ya, simak UI. Jadi sama sih, jadi modelnya nggak jauh beda. Jadi mau simak UI, mau UGM jadi sama ya. Jadi karena saya belum upload soal yang simak UI, tapi ini juga boleh jadi referensi. Kita lihat soalnya, ini soal yang tipe pilihan 1, 2, 3, 4 ya. Nomor 36, dataran aluvial sangat potensial untuk kawasan pengembangan pertanian dan pemukiman yang didukung oleh faktor berikut. Topografi datar, daya dukung lahan tinggi, tersusun oleh tanah aluvial subur, air permukaan tersedia melimpah, adanya aquifer potensial. Ini kan aluvial ya kata kuncinya. Berarti tanah aluvial berarti ya. Tanah aluvial itu kan tanah yang subur ya, yang berasal dari endapan lumpur sungai gitu kan. Kalau misalkan ini di materi kelas 10 ya. Tanah aluvial itu tanah yang biasanya muncul ya di sekitaran ini ya, pinggiran aliran sungai. Ya, tanah ini aluvial ini berasal dari endapan lumpur ya, sedimen ini ya, sedimen lumpur halus. Ini kaya akan mineral ya. Nah, ini karena tanahnya itu berasal dari ini lempung ya, mineral lempung, maka dia cocok untuk kegiatan uh, pertanian ya, pertanian. Aluvial itu kan di dataran rendah ya, di yang di hilir ya, ada hulu sungai ada hilir kan, makanya topografi datar benar ya. Daya dukung lahan tinggi, apa maksudnya daya dukung itu untuk kegiatan agrikultur ya biasanya, jadi cocok untuk kegiatan agrikultur. Subur ya pasti ya. Air permukaan melimpah ya, iya karena dia kan dekat dengan sistem sungai gitu kan ya, ini kan dekat dengan sistem aliran sungai. Kemudian aquifer potensial, aquifer itu kan zona ini ya, pasti lapisan tanah ya, batuan tanah yang bisa itu ya, meloloskan air ya, menahan meloloskan air ya, pasti karena dia kan ini banyak air ya, ini kan di sekitaran sungai ya kan, jadi ada aquifer karena di sini juga ada sistem air. Jadi jawabannya ya semuanya benar itu kan, semuanya benar dari 1 sampai 4 gitu. Nah, ini apa maksudnya tanah aluvial itu ya. Di Indonesia tanah aluvial di mana? Di daerah yang hilir aja dan yang banyak sungai. Kalau di Jawa Pantura itu kan, lihat aja Pantura itu sentra padi kan, sawah, Citarum ya, ada Serayu, Bengawan Solo dan lain-lain ya kan. Itu kan. 37, faktor genesis atau genesa dinamika bentang lahan yang menyebabkan perkembangan aliran sungai itu apa? Jadi yang mempengaruhi pola aliran sungai itu apa sih? Morfologi prosesnya, morfologi dinamika das, struktur geologi, tektonik, jenis dan karakter tanah. Jadi kenapa morfologi sungai itu bisa beda-beda ya polanya? Ada yang dendritik lah, ada anular lah, rektangular ya. Itu lebih kepada proses geomorfologi lahan ya, dan tektonik ya, geologi dan tektonik. Jadi tidak ada kaitannya dengan jenis tanah sih. Kalau ini misalkan mungkin longsor oke ya, kan tanah yang cenderung lebih halus itu lebih mudah untuk jenuh air longsor ya. Tapi kalau untuk sistem sungai enggak ya. Kalian bisa ketik di sini keywordnya juga sih. Apa sih? River pattern. River pattern factor. Oke. Coba kita lihat ya. Nah, ini ada nih. Some factor which determine the river pattern ya, the slope ya, kemiringan, topography, presence or hard and soft rock. Ini kan litologi batuan ya, geologi dan geomorfologi kan, ini slope, kemiringan ya, topografi lahan. Jadi tidak ada kaitannya dengan jenis tanah gitu ya. Gitu.
Kan biasanya kalau pola aliran sungai rektangular di daerah patahan ya gitu ya. Berarti struktur geologinya patahan, geomorfologinya yang ada patahan itu ya sesar. Kemudian radial sentrifugal di kerucut gunung api gitu kan. Kalau dendritik daerah yang flat ya, kemudian resisten homogen batuannya gitu kan. Itu batuan tidak ada tanahnya. Ini bukannya. Jadi 1 dan 3. 38 jati adalah tanaman komoditas unggul yang bernilai ekonomi tinggi yang mampu tumbuh dalam kondisi lingkungan tanah lempung, indeks kebasahan tinggi, lingkungan batu gamping, perbedaan musim penghujan kemarau kontras, jumlah bulan kering lebih panjang daripada bulan basah. Oke. Pohon jati itu kamu kalau sering ke Jawa Timur ada sih, Yogyakarta, Gunung Kidul itu pasti sering melihat pohon jati, kemudian mete, jambu mete gitu kan. Pohon jati ini banyak tumbuh di daerah Kars ya. Atau saya tambahin, ada nggak daerah Kars ya? Ini kayak ini batu gamping ya. Nah ini batu gamping. Karena ini dua ya, lingkungannya batu gamping, kemudian bulan keringnya lebih panjang daripada bulan basah. Tidak terlalu kontras sih, tapi misalkan dalam 12 bulan tuh ada 6 bulan kering, kemudian 3 bulan basah misalkan. Berarti kan bulan keringnya lebih panjang ya daripada bulan basah gitu, sisanya bulan lembab misalkan gitu ya. Nah jadi 2 dan 4 ini kan sering muncul juga di soal-soal sebelumnya ya, sama dengan jambu mete kan, misalkan tanah Kars gamping ya, itu cocok untuk budidaya apa ya, jati, jambu mete gitu. Nah ini contoh vegetasi yang cocok di daerah yang Kars, yang ya kering sih ya, tapi nggak terlalu kering juga sih. Nah ini ya, ini jati kebanyakan. 39 berikut ini wilayah yang dapat dijumpai terumbu: laut dangkal, material berlumpur, pulau kecil, batuan vulkanik, laut dangkal, material berpasir, pulau kecil dengan dasar batu gamping. Oke. Terumbu karang ini, terumbu karang itu sangat sensitif ya. Kalau kamu cari misalkan coral reef factor, banyak juga sih nanti ya muncul. Jadi si terumbu karang ini dia hidup di daerah yang tropik, hangat, jernih airnya, tidak ada sedimen lumpur ya, jadi harus bersih. Kalau ada lumpur nanti dia terkucek-kucek jadi suspensi, dia nanti nggak bisa hidup ya, jadi harus bersih. Nah ini terumbu karang ini dia bisa hidup di pulau yang bawahnya. Ini kan karena koral tuh dari kapur ya, ini ya, ini kan makhluk apa namanya, polip ya, dari polip. Nah dia itu ya batu tadi ini, batuan dasar gamping, kemudian batuan vulkanik juga bisa ya, jadi sama aja sih. Terumbu itu masuknya hewan ya, bukan tumbuhan sebetulnya. Itu hewan polip, dari polip ya, misalkan coral reef volcanic island tuh muncul kayak di mana ya, di Maluku ada ya gitu kan. Nah jadi banyak juga ya di pulau-pulau vulkanik ini muncul ya terumbu karang ya gitu. Ini kan dulunya kaldera gitu. Jadi jawabannya 2 dan mana ini, 2 dan 4 ya. Jadi kalau yang berlumpur, berpasir, dia akan keruh nanti airnya ya, kena arus keruh kan, nanti nggak bisa hidup si terumbu karang. Ini harus bersih. 40 faktor yang mempengaruhi perkembangan tanah itu apa? Batuan induk, relief, iklim, waktu, erosi, organisme, waktu. Ini semuanya benar sih ya kan. Bahan induk ya itu, misalkan kalau batu gamping nanti jadi batu tanah kapur itu ya. Relief ya, kalau daerahnya dataran tinggi tanahnya jadi gimana, lembab gitu ya. Kalau dataran rendah apa, jadi berlapis-lapis gitu ya. Iklim juga waktu, erosi, semakin banyak erosi makin tipis kan itu lapisan tanah atasnya. Iklim kalau tanahnya di iklim kering ya pasir itu. Organisme juga ini kan berperan dalam pelapukan ya, kalau misalkan akar tumbuhan itu. Kemudian ya, manusia juga bisa ya, misalkan merubah struktur tanah itu, tanahnya
pacul, jadi nanti jadi sawah, jadi pemukiman dan lain-lain kan itu. Waktu ya, semakin lama waktu ya tanah semakin berkembang lebih tebal ya kalau tidak ada erosi gitu kan. Ya. Jadi ini semuanya benar ya. Oke, sekian dulu ya pembahasan untuk nomor terakhir. Nanti akan lanjut lagi ke nomor selanjutnya atau soal simak UI atau dan lainnya. Saya coba cari dulu. Silakan kamu latihan aja ya kalau mau di blog geografi.id. Jangan lupa untuk subscribe dan share ke teman-teman lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.